Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keamanan jaringan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan menjadi pembahasan adalah kriptografi klasik. Nah, salah satu bentuk dari kriptografi klasik adalah cipher substitusi. Pembagian dari cipher substitusi ini ada monoalfabet, polyalfabet, monograf, sama poligraf. Lalu apa perbedaan dari masing-masing dari cipher substitusi tersebut? Jika monoalfabet, itu setiap karakter ciphertext akan menggantikan hanya satu macam karakter plaintext. Kalau poly, setiap karakter dari ciphertext ini bisa menggantikan lebih dari satu macam karakter plaintext. Kemudian ada monograf, satu enkripsi akan dilakukan terhadap satu karakter plaintext, dan poligraf ini satu enkripsi dilakukan lebih dari satu karakter plaintext. Contoh dari cipher substitusi monoalfabet ini ada besar cipher. Jadi satu huruf plaintext itu akan digantikan oleh satu huruf pada ciphertext. Nah, contohnya di sini kuncinya itu ada 3, berarti nanti huruf plaintextnya itu akan digeser sebanyak 3 sesuai kunci ke kanan dan akan menghasilkan sebuah ciphertext. Misalnya plaintext di sini ada awasi, asterik, dan temannya obelik. Kemudian huruf A ini akan digeser sebanyak 3 ke kanan, itu menjadi huruf D. Kemudian W sini akan digeser sejauh 3 menjadi huruf Z seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya huruf Y seperti di sini? Dia tetap digeser sejauh kunci, berarti digeser sejauh 3 karakter ke kanan. Z ini 1, A ini 2, B ini 3. Maka huruf Y itu akan digantikan oleh huruf B. Oke, ini contoh dari cipher substitusi besar cipher. Nah, dalam prakteknya, untuk lebih mempersulit, kita bisa mengelompokkan huruf-huruf tadi itu ke dalam kelompok n huruf. Misalnya hasilnya kan seperti ini, D, Z, D, V, L, dan seterusnya. Ada yang 5 huruf, ada yang lebih dari 5, ada yang hanya 3. Nah, itu kita bisa buat seperti ini. Misalnya dikelompokkan per 4 huruf, maka semuanya akan menjadi 4. Kemudian angka terakhir 3. Nah, bagaimana untuk yang terakhir seperti ini? Nah, ini kita bisa tambahkan, misalnya sesuai kesepakatan, ditambahkan huruf X seperti ini. Ya, untuk mencukupi supaya dia sampai 4. Nah, kita pun akan tahu bahwa X ini merupakan karakter tambahan yang ada di ciphertext yang tidak memiliki arti. Ini dibuat agar dia sama urutannya seperti itu, sama-sama 4. Atau kita juga bisa membuang semua spasi seperti ini, sehingga akan lebih sulit ketika ingin dipecahkan. Meskipun untuk kriptografi klasik sendiri saat ini itu sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk memecahkannya, karena dia hanya memanfaatkan pergeseran huruf. Yang kita tahu, kriptografi klasik ini pergeseran huruf alfabet itu hanya ada 26 karakter dari A sampai Z. Oke,
Yang selanjutnya ada Vigenère Chipper. Nah, ini termasuk polyalphabet. Apa itu polyalphabet? Setiap karakter ciphertext ini dapat menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text. Oke. Ini sejarahnya, kalian bisa baca sendiri. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya, kalau tadi kuncinya menggunakan angka, di sini kunci pada Vigenère itu akan menggunakan huruf. Misalnya kuncinya adalah Sony, maka kita akan menulis kunci Sony ini sepanjang pada plain text. Misalnya this plain text, berarti kita tulis Sony, Sony, Sony S, karena dia sampai di T ini. Kemudian, nah, ciphertext ini nanti akan dihasilkan dari teks, kemudian berkunci dimodkan ke 26, atau kalau ingin lebih gampangnya kita bisa melihat bujur sangkar Vigenère. Ini akan lebih mempermudah. Misalnya plain textnya huruf T, kemudian kuncinya huruf S. Untuk bagian atas ini secara horizontal ini plain text, dan secara vertikal ini adalah kunci. Jadi misalnya plain textnya T, kemudian dia akan ketemu S, maka persimpangan T dan S di sini adalah huruf L. Ya, sekarang kita lihat T ketemu S jadi huruf L. Nah, dari mana dapat L ini? Dari persimpangan tadi antara plain text dengan kunci, itu akan menghasilkan ciphertext. Kemudian ada lagi ciphertext transposisi. Nah, kalau transposisi ini caranya adalah dengan memindahkan huruf, ya. Jadi dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Karena dari namanya transpose itu artinya berpindah. Dia menggunakan metode perpindahan huruf atau biasa juga dengan permutasi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sebuah kalimat yang ingin dienkripsi adalah terganti ya. Di sini misalnya ISB Atma Luhur Bangka Belitung. Ini Sistemik Atma Luhur terganti. Misalnya kita ingin menggunakan kuncinya 7, berarti dia akan dibagi 7. Cuma karena ini ISB kan ini sudah bukan 28 lagi. Ya, kita lihat di sini. Nanti kita akan tambahkan sebuah huruf biar sama. Jadi kita tetap buat aja seperti ini, teman. Nanti di sini ditambahin kesepakatan aja, misalnya huruf XX untuk supaya dia cukup. Jadi di sini nanti berarti kan berubah. ISB Atma Luhur Bangka Belitung X. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi sebuah ciphertext atau menjadi kalimat yang sudah terenkripsi? Kita harus membacanya secara vertikal, berarti atas ke bawah. Nah, kita lihat, berarti hasilnya yang terbaru adalah I L N I, kemudian S U G T B H K
U A U A N T R B Y M B E X A L X. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita bisa pecah misalnya menjadi per 4 bagian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, nanti bagaimana untuk mengembalikan tulisan ini, ya tinggal disusun lagi. Jadi tadi kan kita kuncinya ada 7 ya, hasil 7 ini dari mana? Dari jumlah karakter dibagi 4. Nah, kalau misalnya kita kembalikan, itu nanti akan dibaca jadi ILNI, kemudian SUGT, kemudian BHKU, kemudian AUAN, kemudian TRBG, bentar ya, MBLX, AALX. Nah, kalau kita lihat di sini cara decryptnya juga itu ke bawah, jadi seperti ini. Kalau kita baca ini jadi ISB Atma, jadi pecah ya, bacanya seperti ini. Jadi membacanya secara vertikal juga jika ingin dikembalikan. ISB Atma Luhur Bangka Belitung XX. Jadi dengan cara membaca ke bawah. Seperti ini ya. Atau ada lagi misalnya plain textnya cryptography and data security, kemudian kuncinya 3. Nah, kita bisa membentuknya tuh seperti ini, zigzag, cryptography and data security. Kemudian ciphertextnya dengan cara menyusun seperti ini ke samping. Nih, maka ditulis di sini CTAAEI, kemudian di bawahnya RPO dan seterusnya. Kemudian ini sama seperti yang tadi, contohnya ada sebuah pesan balik dan seterusnya. Pesan ini menggunakan kunci 7, berarti setiap karakter huruf ini harus digeser ke kiri, jadi kebalikan. Kalau ingin mengenkripsi itu ke kanan, sedangkan kalau ingin mendekrip itu digeser ke kiri. Dari ciphertext digeser ke kiri sebanyak 7, itu hasilnya adalah terima kasih, aku akan ingat selalu. Nah, ini ada engineer cipher. Ini plain textnya masih Sistemik Al-Luhur Pangkal Pinang, high beef. Maka caranya adalah ini ya, berarti kalian nanti harus mendekriptnya dengan tulisan seperti ini, high
beef, high, beef, high, beef, high. Nah, seperti ini. Lalu apa hasil ini dari plain textnya? Silakan ditulis di bawah ini. Nanti akan ada tempat pengumpulan di Classroom. Apa cheaper text dari plain text ini? Kemudian di sini ada juga sebuah cheaper text menggunakan transposisi di mana kuncinya ada 7. Nah, transposisi itu seperti apa? Yang ini tadi ya. Jadi kalian harus menyusun ke bawah secara vertikal. Lalu apa hasilnya? Kemudian yang kedua, ini ada plain text. Masa bukan alasan untuk malas mengerjakan skripsi dan bimbingan. Kuncinya adalah wisuda. Lalu enkripsi pesan ini menggunakan Virginia Cheaper, sama seperti ini. Oke, sebuah cheaper text dari sebuah plain text saya bisa menjadi yang terbaik menggunakan 3 algoritma kriptografi klasik. Ada substitusi Caesar Cheaper, ada substitusi Virginia, dan cheaper transposisi. Yang pertama ini menggunakan transposisi, kemudian yang ini menggunakan Virginia, lalu yang terakhir adalah jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.